Sebuah serangan terkoordinasi oleh kelompok Hamas mengguncang pangkalan militer Israel di wilayah utara jalur Gaza Selasa pagi. Sumber intelijen lokal melaporkan bahwa serangan ini menargetkan pesawat jet tempur dan helikopter militer Israel yang tengah melakukan operasi udara di daerah Khan Yunis dan Bait Hanun. Gelombang serangan dimulai ketika armada udara Israel sedang memantau pergerakan Hamas di sepanjang jalur perbatasan, membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi sistem pertahanan portabel Hamas yang tersembunyi di gedung-gedung dan zona padat penduduk. Penduduk setempat melaporkan mendengar suara sirene dan ledakan sejak subuh, menunjukkan bahwa serangan ini direncanakan dengan timing yang tepat untuk memaksimalkan dampak terhadap pasukan Israel yang tengah berada di udara. Serangan dimulai dengan tembakan rudal anti-aircraft yang ditembakkan dari berbagai titik strategis Hamas. Sistem pertahanan udara Israel yang biasanya dikenal sangat efektif, gagal menahan gelombang tembakan yang datang secara simultan dari beberapa arah. Radar Israel menangkap ancaman, namun rudal-rudal Hamas yang ditembakkan dari jarak dekat dan posisi tersembunyi membuat reaksi anti-aircraft terlambat. Ledakan pertama menghancurkan sayap salah satu jet tempur, sementara puing-puing yang berterbangan menyebabkan kebingungan dan kerusakan tambahan pada pesawat lain yang sedang terbang dalam formasi. 5 jet tempur Israel dilaporkan hancur total setelah terkena serangan terkoordinasi, sementara 3 helikopter militer ikut menjadi sasaran dan meledak di udara, menciptakan pemandangan dramatis dan kepanikan di antara pasukan. Puing-puing jet yang terbakar jatuh ke wilayah terbuka, menimbulkan kebakaran sekunder, dan menghambat upaya evakuasi darat. Sumber militer Hamas menyebut bahwa target udara ini dipilih karena membawa perwira tinggi dan logistik penting sehingga menghancurkan mereka sekaligus melemahkan kemampuan komando Israel di medan perang. Salah satu helikopter yang membawa Komandan IDF, Mayor Jenderal Eliav Ben-Ari, Israel, 54 tahun, terkena tembakan RPG tepat di bagian ekor, menyebabkan helikopter tersebut kehilangan keseimbangan, jatuh dan meledak. Ledakan hebat itu memuntahkan kobaran api yang tinggi dan puing-puing logam panas ke sekelilingnya, menewaskan Ben-Ari di lokasi kejadian. Kehadiran Komandan IDF di helikopter tersebut awalnya dimaksudkan untuk memantau langsung operasi darat. Namun ternyata menjadi titik kritis yang dimanfaatkan Hamas untuk serangan simbolis dan strategis. Kematian Eliav Ben-Ari menjadi pukulan telak bagi pasukan Israel baik secara moral maupun komando. Banyak tentara Israel dilaporkan panik setelah kehilangan pimpinan tertinggi mereka di medan operasi. Sumber intelijen militer Israel menyebut bahwa beberapa unit mengalami kebingungan karena rantai komando terputus. Sementara sebagian perwira menengah harus mengambil alih keputusan darurat tanpa panduan dari pusat komando. Kejadian ini menimbulkan kekosongan komando yang membuat tentara Israel lebih rentan terhadap serangan darat lanjutan dari Hamas. Hamas mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas intensifikasi serangan Israel ke wilayah Gaza dalam beberapa minggu terakhir. Juru bicara Hamas menyatakan bahwa operasi ini adalah pukulan simbolis dan strategis terhadap okupasi Israel yang menekan wilayah Palestina, sambil menekankan bahwa serangan ini direncanakan dengan matang untuk meminimalkan risiko bagi pejuang Hamas sekaligus memaksimalkan kerugian musuh. Selain pesawat dan helikopter, konvoi darat Israel yang terdiri dari puluhan tank Merkava dan truk logistik turut menjadi sasaran. Banyak tank dilaporkan meledak akibat ranjau darat yang dipasang di sepanjang jalur pergerakan pasukan. Sementara RPG ditembakkan dari gedung dan posisi tersembunyi Hamas menambah kehancuran. Unit darat Israel yang seharusnya mengamankan jalur logistik mendapati diri mereka terkepung dan kehilangan perlindungan udara. Sehingga sebagian besar konvoi mengalami kerusakan parah dalam hitungan menit. Puluhan tank Merkava hancur, sementara truk pengangkut amunisi terbakar hebat menciptakan gelombang ledakan beruntun yang menambah kekacauan di medan perang. Kobaran api dari ledakan ini terlihat dari jarak beberapa kilometer, memaksa pasukan Israel mundur dari posisi yang telah mereka duduki dengan susah payah. Ledakan-ledakan itu juga menimbulkan efek domino, merusak tank dan truk di sekitarnya, sekaligus mematikan sebagian besar kemampuan mobilisasi darat Israel di sektor utara Gaza.
Akibat serangan ini, ratusan tentara Israel tewas atau luka-luka parah. Beberapa sumber militer Hamas menyebut bahwa ketidakmampuan konvoi Israel untuk mendapatkan perlindungan udara membuat mereka sangat rentan terhadap serangan darat yang simultan. Banyak tentara yang terperangkap di antara tank yang meledak dan puing-puing truk logistik yang terbakar. Sementara unit medis darat Israel kewalahan menangani korban dalam kondisi medan yang sangat berbahaya. Sebagai langkah cepat, pasukan Israel yang selamat memutuskan untuk mundur dan menarik sebagian besar pasukan mereka dari wilayah Gaza Utara untuk menghindari kerugian tambahan. Evakuasi dilakukan dengan tergesa-gesa. Beberapa unit melaporkan kehilangan kontak dengan pusat komando. Sementara kelompok kecil yang tersisa berusaha menutupi mundurnya pasukan agar tidak menimbulkan panik lebih lanjut di jalur pergerakan darat. Saksi mata di Khan Yunis melaporkan suara ledakan hebat selama beberapa jam diikuti kolom asap hitam tebal yang membumbung tinggi dari lokasi helikopter jatuh dan tank yang meledak. Penduduk setempat mengaku merasa getaran akibat ledakan yang begitu kuat hingga mengguncang bangunan. Sementara bau bahan bakar terbakar dan logam panas memenuhi udara. Beberapa warga yang merekam kejadian menyebut bahwa suara ledakan mirip dengan deru bom berat yang membelah langit pagi. Pasukan Hamas menempatkan beberapa unit anti-aircraft portable di titik-titik strategis sepanjang jalur pergerakan pasukan Israel. Strategi ini terbukti efektif menghentikan serangan udara Israel karena helikopter dan jet tempur yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi sasaran utama. Koordinasi ini menunjukkan tingginya kemampuan intelijen lapangan Hamas serta pemahaman mereka terhadap pola pergerakan musuh di wilayah yang padat dan sulit diprediksi. Seorang analis militer regional menyebut bahwa serangan ini merupakan salah satu operasi terkoordinasi paling berhasil yang pernah dilakukan Hamas terhadap Israel dalam dekade terakhir. Ia menambahkan bahwa kombinasi serangan udara dan darat serta penargetan langsung terhadap komandan senior menandai perubahan taktik signifikan yang dapat mengubah dinamika konflik di Gaza dalam jangka panjang. Tentara Israel yang selamat dari konvoi mengatakan bahwa mereka kewalahan menghadapi serangan simultan darat dan udara. Banyak unit kehilangan komunikasi dan koordinasi karena sistem komando rusak akibat ledakan. Beberapa tentara melaporkan bahwa mereka terpaksa berimprovisasi untuk menyelamatkan diri dan menjaga agar korban tidak semakin bertambah. Sementara pasukan lapis kedua mencoba membangun pertahanan darat darurat di posisi yang telah rusak parah. Di Bait Hanun, 5 jet tempur yang dilaporkan hancur membawa pilot senior Israel. Beberapa pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan kursi pelontar, tetapi mereka jatuh di wilayah yang dikuasai Hamas dan mengalami luka-luka serius akibat benturan keras dan puing-puing yang bertebaran. Kondisi ini semakin menambah tekanan pada IDF karena tidak hanya kehilangan peralatan dan komandan, tetapi juga banyak pilot terlatih yang menjadi korban dalam serangan mendadak ini. Mayor Jenderal Eliav Ben-Ari diketahui sedang memantau operasi dari helikopter komando ketika serangan RPG menimpanya. Ledakan yang menghantam ekor helikopter membuat pesawat kehilangan kendali dan jatuh, menewaskan Ben-Ari seketika. Kematian sang komandan mengguncang struktur komando IDF, memicu kepanikan di antara perwira menengah dan membuat unit-unit darat kehilangan arah. Beberapa pasukan melaporkan komunikasi terputus dan kerangka koordinasi taktis yang biasanya rapi berubah menjadi kekacauan. Seorang juru bicara Hamas menyatakan bahwa operasi ini merupakan serangan terukur terhadap okupasi Israel yang menyasar langsung simbol kekuatan militer Israel. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hamas sengaja menargetkan figur kunci militer dan aset udara sebagai simbol kekuatan Israel, sekaligus membuktikan kemampuan organisasi untuk melaksanakan operasi yang kompleks dengan dampak strategis besar. Puluhan truk logistik Israel yang membawa persediaan makanan, amunisi, dan bahan bakar hancur total akibat serangan darat yang terkoordinasi. Beberapa truk meledak beruntun menciptakan efek domino yang merusak tank dan kendaraan tempur di dekatnya, menimbulkan gelombang kebakaran dan kepanikan di seluruh jalur konvoi. Ledakan ini menambah kesulitan bagi pasukan Israel yang selamat untuk mengevakuasi korban dan mempertahankan posisi mereka. Tentara Israel mencoba melakukan pertahanan terbatas dengan senjata ringan dan posisi lapangan darurat.
namun terpaksa mundur setelah menyadari mereka kehilangan keunggulan udara. Konvoi darat yang rusak parah membuat pasukan Israel rentan terhadap serangan lanjutan, sehingga penarikan strategis menjadi satu-satunya opsi untuk meminimalkan kerugian tambahan. Saksi mata Palestina melaporkan ratusan pasukan Israel terluka dan tersebar di sepanjang jalur konvoi yang terbakar. Beberapa terperangkap di antara tank yang meledak dan puing-puing helikopter jatuh. Banyak dari mereka berusaha merangkak untuk menyelamatkan diri, sementara ledakan beruntun menambah kekacauan di medan perang yang kini dipenuhi asap, api, dan kepulan debu tebal. Kekuatan Hamas terlihat jelas ketika mereka melakukan serangan simultan dengan senjata anti-aircraft, RPG, dan ranjau darat yang telah dipasang sebelumnya. Strategi ini menunjukkan perencanaan matang dan intelijen yang kuat, serta pemahaman tinggi terhadap pergerakan musuh. Koordinasi lapangan yang rapi memungkinkan mereka memaksimalkan kerugian musuh dengan minimal risiko bagi pejuang Hamas. Serangan ini memicu kekhawatiran internasional terkait eskalasi militer di Gaza. Beberapa negara menyerukan deeskalasi, segera mengingat dampak humaniter yang sangat besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengeluarkan pernyataan prihatin, menyoroti korban tewas dan luka-luka di kalangan tentara maupun warga sipil yang terdampak ledakan dan kebakaran. IDF mengakui kehilangan besar dalam operasi ini. Juru bicara militer Israel menyebut mereka sedang mengevaluasi kembali strategi operasi di Gaza, termasuk keamanan helikopter komando, penggunaan tank di jalur terbuka, dan koordinasi konvoi logistik. Insiden ini menjadi momen penting bagi militer Israel untuk meninjau ulang taktik mereka di wilayah padat penduduk dan berisiko tinggi. Hamas menunjukkan bahwa mereka mampu menetralkan superioritas udara Israel melalui koordinasi lapangan yang ketat. Keberhasilan menghancurkan helikopter komando dan jet tempur menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik di Gaza, di mana kelompok militan kini mampu melawan pasukan dengan teknologi canggih secara efektif. Akibat kerugian besar ini, sejumlah tentara Israel ditarik ke wilayah perbatasan untuk memulihkan posisi dan menghindari serangan lanjutan. Beberapa unit ditempatkan ulang untuk menjaga jalur mundur dan melindungi sisa konvoi yang selamat. Sementara Pusat Komando Darat berusaha mengatur ulang komunikasi dan logistik. Ledakan dari helikopter dan tank yang hancur menimbulkan kepanikan di kota-kota perbatasan Gaza. Warga sipil melaporkan getaran hebat hingga bangunan berguncang dan awan asap hitam tebal menutupi langit pagi. Sementara itu, sirene darurat dan suara tembakan menambah ketegangan di tengah masyarakat sipil yang mulai mengungsi dari lokasi terdampak. Pengamat militer menyebut serangan ini sebagai pukulan psikologis dan strategis bagi Israel. Kehilangan mayor jenderal dan aset udara dalam satu operasi langka menunjukkan bahwa Hamas kini mampu mengeksekusi operasi presisi tinggi yang memiliki dampak signifikan terhadap moral dan kemampuan tempur IDF. Di sisi politik, serangan ini memicu diskusi panas di Israel tentang perlunya perubahan strategi militer, termasuk evaluasi penggunaan helikopter komando di wilayah berbahaya. Para pembuat kebijakan mempertimbangkan opsi baru untuk meminimalkan risiko pasukan. Sementara publik Israel mengikuti berita dengan cemas terkait korban dan kehancuran aset militer. Hamas menegaskan bahwa serangan ini adalah peringatan tegas bagi Israel agar menghentikan operasi militer yang menekan wilayah Gaza. Mereka menyerukan masyarakat internasional untuk memberikan tekanan diplomatik dan mendukung gencatan senjata agar konflik tidak meluas. Dengan 5 jet tempur hancur, 3 helikopter jatuh, puluhan tank dan truk logistik hancur, serta ratusan tentara tewas atau terluka, serangan Hamas di Gaza Selasa pagi ini tercatat sebagai salah satu serangan paling mematikan terhadap pasukan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Dampak jangka panjang terhadap moral, komando, dan kemampuan tempur Israel kemungkinan akan terasa dalam operasi-operasi berikutnya di wilayah tersebut.